Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ajang pencarian bakat di bidang dakwah dan nasyid Syiar Anak Negeri siap digelar setelah mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Program kerjasama Metro TV bersama Kementerian Agama Republik Indonesia ini telah memasuki tahun ketiga. Meski dilaksanakan di tengah pandemi, namun antusias peserta yang merupakan siswa-siswi Madrasah Aliyah tetaplah tinggi. Terdapat 190 peserta yang mendaftar untuk memperebutkan 12 kursi di babak eliminasi. Setelah melalui proses seleksi oleh Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Asosiasi Nasyid Nusantara, dan Metro TV, maka terpilihlah 12 besar peserta Syiar Anak Negeri 2020. Syiar Anak Negeri tahun ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya. 12 peserta terbaik akan bersaing membuat video penampilan kreatif dari kota masing-masing. Mari bersiap menjadi saksi lahirnya generasi hebat dan bermartabat melalui nasyid. Syiar Anak Negeri menjadi ajang dakwah dan nasyid yang paling dinantikan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah setiap tahunnya. Nah, tahun ini Syiar Anak Negeri siap digelar dengan mengusung konsep yang berbeda karena kita tahu sekarang Indonesia dan juga dunia masih dalam masa pandemi. Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan produser Syiar Anak Negeri 2020, Mas Rifika Prihartanto. Mas Vika, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Mas Vika, saya pernah mendengarkan wawancara Mas Vika untuk launching dari acara Syiar Anak Negeri 2020 di bulan Maret. Di bulan Maret, ya. Kemudian dunia kaget, Indonesia kaget ya, adanya pandemi 2020. Nah, prosesnya bagaimana sekarang? Berapa banyak yang mendaftar? Berapa banyak yang sudah seleksi? Pada waktu itu memang kita sudah ready untuk berjalan di bulan Ramadan pada waktu itu. Cuman karena pandemi yang semakin tinggi, jadi kita akhirnya memutuskan untuk menunda. Akhirnya setelah kita berdiskusi dengan pihak Kementerian Agama, kita putuskan jalan di bulan Agustus ini. Dan alhamdulillah pendaftar sudah ada sekitar 169 tim yang mendaftar. 169 dari seluruh Indonesia tersebar. Oke, dan dari 169 yang sudah terdaftar sejak bulan April, betul ya? Iya. Betul, sampai sekarang 4 bulan. Iya. Apakah dalam 4 bulan masa pandemi ini ada seleksi secara daring? Kalau seleksi, kita kumpulkan dari bulan April sampai dengan tanggal 7 Agustus kemarin, lalu tanggal 10 kemarin, kita sudah melaksanakan penjurian online. Kita pilih 12 besar, 12 terbaik dari seluruh pendaftar yang sudah mendaftar ke kami. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah menemukan 12 tim terbaik itu dari 169 pendaftar. Dari 169 diambil 12 itu kurang dari 10%. Iya. Jauh dari 10% gitu kan. Apakah sulit Mas pada saat proses seleksi? Sangat sulit karena untuk yang sekarang siswa-siswi madrasah ini sudah sangat kreatif ya. Jadi setiap tahunnya itu ada peningkatan kualitas. Iya, betul sekali. Jadi setiap tahunnya mereka belajar dari season sebelumnya gitu. Jadi dulu begini-begini, sekarang mereka jauh lebih kreatif sih. Betul. Ini kan udah tahun ketiga. Betul. Nah, seberapa sulit penjuriannya kalau kita melihat dari level kompetisi? Apakah level kompetisi meningkat sekarang? Yang pasti bisa jadi meningkat, cuman terutama untuk yang di tahun ini akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya sih, bentuk kompetisinya, karena dengan kondisi pandemi ini kita tidak bisa memberikan show seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Kita tidak bisa mendatangkan para peserta ke Jakarta untuk karantina dan lain sebagainya. Iya betul, tapi programnya harus tetap jalan karena komitmen kita Metro TV bersama juga dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seberapa sulit untuk menyeleksi secara daring? Vibe dari syiar, vibe dari nasyid, vibe dari irama gitu kan tentu berbeda kalau kita lihat secara video dan juga kita lihat secara live. Betul. Jadi memang pada waktu penjurian kemarin pun kita juga berdiskusi sangat panjang ya dari teman-teman ANN, dari Kementerian Agama dan MUI, karena banyak video kiriman peserta itu yang nasyidnya bagus, tetapi dari ceramah dan tilawahnya kurang, ataupun sebaliknya. Jadi kita benar-benar harus mencari mana yang betul-betul komposisinya paling tepat di situ. Betul. Gitu. Komposisinya kan nasyid, kemudian kalau tidak salah ngaji dan juga dakwah. Betul. 3 komponen utama ini yang harus ada. Ditambah juga keunikan suara, syiarnya betul ya, penyanyinya. Bagaimana ya saya bicaranya?
apakah amazed dengan peningkatan kualitas di tahun ini oleh anak-anak? Iya, bagus sih. Kalau menurut saya mereka sangat berkembang sekali karena mungkin terutama untuk yang di season ketiga ini mereka sudah melihat season-season sebelumnya. Jadi mereka belajar dari seperti apa bentukannya dan mereka bisa improve dari situ. Betul. Jadi banyak sekali sih ada juga dan untuk yang di season ini karena kita ada satu poin penilaian lagi yaitu video kreasinya. Video kreasi. Betul, karena kita akan eliminasi secara daring, jadi nggak bertemu langsung seperti season sebelumnya. Berarti kalau dikatakan memang tahun ini akan lebih sulit gitu ya, selain untuk kemudian menunjukkan performance, tapi juga untuk bisa menampilkannya dalam video. Betul. Yang tidak mudah kita tahu gitu kan. Jadi poin kreativitasnya bertambah. Betul. Nah tahun ini nanti setelah 12 besar, bagaimana tahapan selanjutnya sampai dengan pemenang? Dari 12 besar kita akan pilih, kita akan seleksi lagi menjadi 6 besar. Setelah 6 besar kita akan seleksi menjadi 5, 4, dan 3. Nah untuk 3 besar ini yang akan masuk ke grand final. Dan itu semua melalui daring. Betul. Melalui daring. Tapi apakah kemudian ada tim-tim yang memantau langsung di lapangan, mementori mereka? Kalau saya lihat setiap tahunnya ada tim mentor kan yang hadir di setiap grup. Jadi untuk yang tahun ini untuk mentor dari Kementerian Agama dan MUI akan via daring dari Jakarta. Tapi untuk teman-teman ANN sudah diberangkatkan ke daerah peserta. Jadi untuk ANN, teman-teman ANN mereka sudah in charge langsung di daerah dan mereka akan memantau langsung 12 grup ini. 12 grup dari latihan, dari pembentukan bagan untuk performnya, seperti itu sih. Oke, dan tahun ini tentu ada hal yang spesial karena saya juga mendengar tim Syiar Anak Negeri juga menggandeng salah satu artis ternama gitu kan. Tidak hanya penyanyi tapi komposer, produser musik juga ya kan. Komplit sekali paket ini, yaitu siapa? Temeli Guslau gitu kan. Temeli Guslau nanti akan saya hubungi dan akan bergabung bersama dengan kita di segmen selanjutnya. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh Sedekah bersedekahlah, hati kita tenang, rezeki pun kan datang, dimudahkannya. Mencoba menggapai impian bersama. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sirat sebelum sah. Tahukah kau apa yang paling utama? Doalah jawabnya. Sifat dari kaum yang mulia. Bersatulah di antara beda, satu dalam kisah Tuhan. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Warna kita merah putih, tanah air kita Indonesia. Bermacam budaya, berbeda agama, tetapi kita tetap satu. Satu untuk semua, semua untuk satu, Bhinneka Tunggal Ika kita. Yang telah kami putarkan adalah video audisi dari para peserta yang berhasil masuk ke dalam babak 12 besar. Nah, hadir pula bersama dengan saya adalah Ketua Mentor dari Asosiasi Nasyid Nusantara, Mas Era Sugiharto. Selamat pagi, Mas Era, apa kabar? Selamat pagi, Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Terima kasih kembali. Kalau saya lihat itu potensinya keren-keren banget ya. Walaupun memang harus diasah lagi gitu kan. Koreonya, kemudian wardrobe-nya, videonya, detailnya, betul kan. Nah,
teman-teman dari ANN, Asosiasi Nasyid Nusantara, kemudian akan mendampingi seluruh grup ini. Iya, benar. Kita siapkan 12 mentor untuk 12 kota. Nah, ini berbeda tahun lalu, kan mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Iya. Berarti satu mentor untuk 12 grup. Iya. Nah, sekarang 12 grup untuk 12 mentor untuk 12 grup. 12 grup, ya. Jadi satu orang mentor itu menghandle satu grup. Betul, iya. Segala macamnya harus disiapkan di situ. Karena pandemi, betul kan seperti Iya. itu. Dan juga alasan keamanan, ya kan, alasan juga kesehatan. Iya. 12 grup ini siapa saja mereka, Mas Era? Mulai dari Aceh tadi ada Cemala Voice, sampai di Papua ada Al-Furqon, benar-benar tersebar. Benar-benar kesebar semuanya. Ya. Di Flores ada, Betul. di Jawa ada, di Kalimantan, Sulawesi ada semua. Nah, tugas mentor apa? Membimbing mereka untuk membuat produksi itu, video itu, menyiapin koreonya, nasyidnya, wardrobe-nya, menjadi standarnya siaran anak negeri Metro TV. Betul, ini coach ya, berarti ya? Iya, jadi coach. Pelatih ya? Iya. Pelatih tapi semuanya. Biasa ada pelatih vokal. Ini wardrobe-nya juga. Iya. Apalagi koreonya juga. Koreonya juga, ya. Suaranya juga. Ya, termasuk tausiahnya, detailnya. Tausiahnya, dakwahnya. Wah, berat dong Mas jadi mentor ini. Kita suka karena tantangan ini ya. Ini Metro luar biasa konsep Iya. ini, karena biasanya orang tausiah sendiri, sendiri bosen kan. Betul. Ini ada musiknya digabung. Nah, ini tantangan buat kita supaya jadi menarik gitu. Milenial suka dengan cara ini gitu. Betul, dan juga salut sebenarnya terhadap 12 mentor ini, karena untuk berpergian sekarang kan juga mengandung resiko. Iya. Dan sekarang mentor-mentor ini berpergian ke tempat 12 grup ini berasal. Iya. Ke 12 sekolah, betul ya? Iya. Betul ya, sekolah Madrasah Aliyah, betul kan? Ke 12 sekolah Madrasah Aliyah. Dari mentor-mentor ini, Mas Bika, apa sih yang diharapkan dari tim Metro TV dan juga Kemenak untuk kemudian membentuk ya grup-grup tersebut untuk kemudian diproses dalam proses eliminasi? Mudah-mudahan sih dengan adanya program siar anak negeri dan teman-teman mentor juga bisa membentuk sebuah siswa-siswi madrasah yang bisa menyampaikan syair dan syiar secara baik. Jadi mereka bisa seperti berkampanye dengan gaya anak muda pada saat ini, yang mungkin akan bisa lebih diterima di anak-anak muda sekarang, terutama di yang seumuran. Nanti kita udah bicara bahwa level kompetisi tahun ini meningkat, Betul. Mas Jauh Era. sekali, ya. Kalau saya lihat juga tadi ada grup yang nge-rap juga, Ya. keren ya. Kalau gitu. Lebih kreatif, karena Lebih mereka kreatif. belajar dari San 1 dan San 2. Betul. Nah, berarti mentoringnya pun akan lebih kompetitif Ya, antara benar. satu mentor dengan mentor lainnya. Jangan sampai kemudian tidak ada keunikan gitu kan. Nah, susah tidak kemudian menemukan keunikan di setiap grup? Kita akan mencoba inside out ya, apa kekuatan anak-anak itu yang kita keluarkan gitu. Dan kita mentor memang bersaing, tapi juga kita bersatu. Kita punya planning bahwa setiap kita mentoring malam kita akan Zoom meeting untuk review masing-masing grup. Apa kesulitannya, kita saling bantu. Sehingga kita harapkan kita akan berusaha keras supaya 12 ini akan menjadi menarik dan biarkan Yuri yang bingung memilih karena semuanya bagus. Betul sekali. Sulit tidak kemudian bring the best out of them gitu, menjadikan mereka yang terbaik, karena mungkin ada, kalau saya lihat tantangan di lapangan kan tidak hanya logistik gitu ya, daerah yang jauh, tapi juga tantangan misalnya kearifan lokal, kultur budaya, bahasa yang berbeda-beda. Ya, itu sebisa mungkin kita masukkan biar kaya penampilan anak-anak. Betul. Nah, Ya. sulit tidak kemudian untuk Saya pikir ini akan jadi ya itu tadi tantangan yang menarik gitu ya. Kita mencoba memasukkan semua unsur itu tadi jadi pertunjukan yang milenials tadi gitu. betul pertunjukan yang milenial gitu Iya. kan, yang kekinian. Ini kan tahun Rap gitu kan, kalau EDM lah gitu. Emang boleh Mas Vika kalau ada unsur rap EDM? Ini EDM Kalau untuk electronic dance music. Kalau untuk jenis musiknya sebetulnya kita bisa apa aja sih. Yang penting secara tema, secara konten, baik itu muatan dari tilawahnya dan dakwahnya itu masuk semua. Dan memang kita inginkan untuk di tahun ini untuk lagu sih sebetulnya kita inginnya pakai lagu religi sebetulnya Mas Era ya. Tapi kemasannya yang baru Kemasannya ya. yang kita bikin baru. Betul. Nah, untuk lagu tersebut kan juga ada permasalahan. Kalau dulu dalam satu tempat ada tim arranger yang kemudian menyesuaikan dengan grup gitu ya. Tempo, nada. Nah, kalau sekarang bagaimana? Semuanya daring. Jadi gimana? anak-anak sudah nemukan lagunya, kita kirim ke Jakarta, Mas Irfan mengaransemen, kirim ke daerah lagi, kita cobain. Temponya Kalau pas, sesuai, balikin lagi. gitu. Balikin lagi, revisi lagi, latih balikin lagi ya. Tapi worth it ya Tapi Mas. jadi ya? matang nanti anak-anak. Betul, jadi matang ya. Kita juga semua matang ya sebenarnya dalam masa pandemi ini, dalam berkompetisi, dalam kemudian melihat dunia. Kalau kita berbicara mengenai musik gitu ya, ini menarik karena tadi topik kita terakhir adalah musik. Kita harus tanyakan kepada yang benar-benar spesial dan juga udah legend, udah sangat terkenal, yaitu Temeli Guslau yang juga ikut menyeleksi setelah ini, betul ya? Betul. Dari 12 besar hingga sampai ke pemenang. Temeli akan saya undang setelah jadi komersial, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Ya, dalam setiap kompetisi juri menjadi salah satu sosok yang paling dinantikan. Nah, tahun ini yang berbeda adalah penambahan juri dari kalangan musisi. Ya, tidak hanya musisi, tapi Temely Guslau juga dikenal sebagai produser dan juga komposer. Sudah banyak lagu-lagu yang terkenal, tidak terhitung karya-karyanya. Nah, menurut saya kenapa memilih Temely dalam program ini? Sudah pasti karena memang kredibilitas beliau sudah sangat baik sekali ya. Betul. Kita tidak perlu meragukan lagi siapa beliau gitu. Jadi itu alasan kami untuk mengajak Temely untuk menjadi juri karena selain itu juga kita ingin memberikan warna baru dengan sudut pandang Temely sebagai musisi seperti apa, memberikan masukan-masukannya. Kita sih harapannya dari tim-tim peserta ini bisa lebih berkembang lagi kreatifnya, baik dari segi nasyidnya, dakwahnya dan tilawahnya. Betul. Yang berarti akan semakin sulit ataupun juri akan semakin bimbang gitu ya, karena ada tambahan musikalitas juga di sini yang dipertimbangkan tahun ini. Nah, musikalitasnya penting loh Mas untuk kemudian di present ke juri nantinya. Apalagi jurinya adalah Temely orangnya detail gitu. Iya, apalagi orangnya detail. Nah, bagaimana tuh mempersiapkannya? Artinya teman-teman harus kita drill lebih detail lagi ya dalam harmoninya, pecahan suaranya, itu harus nggak boleh lepas intonasinya gitu. Dan juga pemilihan lagu ya, kalau tidak salah kan diadaptasi dari lagu-lagu yang cukup populer. Sekarang ini benar-benar asli lagu-lagu religi, lagu-lagu tahun ini benar-benar asli religi. Oke, Iya. karena temanya tadi kan kalau tidak salah madrasah hebat bermartabat. Oke, kita akan mencoba untuk menghubungi Temely Guslau yang saat ini sedang mencoba dihubungi melalui sambungan Skype kalau tidak salah. Selamat pagi Temely. Iya. Temely, selamat pagi. Pagi. Temely dengan Robert di sini, apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah baik. Senang deh melihat Temely sehat-sehat. Temely, tahun ini ada amanah khusus nih dalam Syiar Anak Negeri. Kita punya juri spesial Temely Guslau. Temely, apa nanti akan dilihat dalam peserta dari Syiar Anak Negeri 2020? Yang pertama, aku waktu tahun lalu memang pernah jadi juri tapi juri tamu. Nah, sekarang jadi juri tetap. Jadi aku kembali harus melihat di platform YouTube ya, yang tahun lalu itu seperti apa, terus apa yang harus yang kurang di tahun lalu kita harus cari di tahun ini yang bisa lebih baik dari tahun lalu gitu. Apa itu Teh? Apa yang kurang dari tahun lalu yang tidak atau yang kurang dari tahun lalu yang akan didapatkan dari tahun ini dari para peserta? Aku berharap mendapatkan anak-anak yang kemampuannya lebih dari tahun lalu ya. Tahun lalu udah bagus, udah sangat bagus. Tapi kalau bisa kita kan setiap tahun meningkat gitu. Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk anak-anak madrasah ya, untuk mereka yang mau mensyiarkan ilmunya, mau mensyiarkan kelebihannya gitu, yang nantinya tentunya pastinya akan menjadi inspirasi untuk anak-anak yang lain, untuk masyarakat Indonesia umumnya. Betul. 3 komponen utama ya Teh yang kemudian akan dinilai adalah nasyid, kemudian ngaji dan juga dakwah. Ditambah lagi dari performance dalam video karena semuanya adalah kompetisi daring tahun ini karena pandemi. Adakah tips Teh yang bisa diberikan bagaimana agar komposisi ini dapat terlihat menarik sekali untuk para juri? Ya, yang pasti mereka pastinya sudah mempunyai kelebihan yang patut ditonjolkan kepada masyarakat ya. Nah mungkin karena ini daring gitu sifatnya, kita nggak melihat secara langsung mereka, ya harus dibuat sedemikian baik gitu sehingga tampilannya walaupun nggak melihat langsung orangnya bisa tetap menarik gitu. Tapi aku yakin mereka pasti mempunyai banyak sekali kemampuan dan ide-ide yang baik gitu, karena sekarang dalam pandemi ini kita dituntut memang lebih banyak kreativitas untuk tampil menarik walaupun nggak terlihat secara langsung gitu. Betul, itu adalah do-nya Teh. Kalau don't siapa? Jangan apa gitu. Ini saya yakin pasti dibutuhkan oleh para peserta. Apa sih yang tidak boleh dilakukan gitu dalam kompetisi ini, terutama presentasi pada ke juri? Yang tidak boleh dilakukan adalah curang pastinya ya, karena kalau daring kan kita nggak melihat secara langsung. Misalnya kalau dalam mengaji bisa aja gitu guru ngajinya di sebelahnya yang nggak terlihat kamera gitu. Tapi insya Allah kita juri akan jeli lah melihatnya mana yang memang pandai atau
atau di coaching gitu, karena ini kan balik lagi ini kompetisi, tetap kita perlu kejujuran juga gitu, walaupun prosesnya daring. Nah bener tuh, kalau tantangan tuh Mas Vika dan juga Mas Era pada saat video itu benar tidak dia nyanyi gitu kan? Apakah nanti pada saat syuting video ditemani oleh mentor? Itu fungsinya mentor ANN juga mengawasi itu. Mengawasi itu ya. Jadi mentor itu pada saat ya. ada di sana. Terus apa lagi kemudian yang akan diawasi pada saat proses syuting video? Selain itu kejujuran juga kita memastikan bahwa kualitasnya seperti standarnya Metro Sun. Gitu. Seperti standarnya ya. Metro. Iya, baik visual ataupun audio. Baik apa? Visual ataupun audio. Ataupun juga audio. Nah kalau audio tadi kita udah bicara banyak ya. Tapi kalau visual nih, visualnya bagaimana nanti? Untuk visual juga untuk video kreasi ini peserta sendiri yang membuat, tapi dengan supervisi dari teman-teman AN dan tim dari Metro yang berangkat ke daerah. Oh, tim dari Metro juga ada? Juga sudah. Untuk membantu editing video, syuting video? Enggak, untuk mensupervisi mereka pada saat pembuatan. Jadi takutnya apakah ada frame yang salah atau ada teknis yang kurang. Kita akan memberi masukan ke mereka. Tapi untuk kreativitas full dari teman-teman peserta, kita nggak ikut campur di sini. Tidak intervensi di sana, betul ya. Karena kalau ada intervensi dari pihak profesional kan tidak murni juga. Betul, nanti kan prosesnya seperti apa di sana. Teh Meli, oke, dengan adanya program ini, Teh Meli kan sudah, kalau tidak salah terlibat 2 tahun ya. Tahun lalu sebagai juri tamu, tahun ini sebagai juri tetap gitu ya. Apa sih Teh kemudian yang dirasakan dari manfaat ya dari program ini kalau Teh Meli terlibat selama 2 tahun terakhir? Yang pasti sih kalau menurut aku kita jadi tahu ya bahwa anak-anak yang hidup di madrasah juga tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplor kemampuannya kepada masyarakat banyak dan juga memberikan rangsangan kepada semua masyarakat banyak bahwa sesuatu yang yang sifatnya agama mungkin ya, itu juga bisa juga menjadi sesuatu yang seru gitu, yang baik, yang juga menginspirasi banyak orang gitu. Betul, Teh Meli ini kan memang banyak sekali mengkompos dan juga menyanyikan lagu-lagu bertema religius gitu kan. Tapi kalau publik melihat yang lagu-lagu tema religius itu akan ada pada saat hari-hari raya gitu kan. Apakah kemudian bisa Teh ini menjadi sesuatu yang konsisten dan juga termasuk yang dapat dikomersikan oleh masyarakat Indonesia, diterima oleh masyarakat Indonesia? Ya, aku sekarang lebih yakin banget bahwa itu lagu religi itu bisa menjadi sebuah kesenian yang bisa dinikmati bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Itu sudah terbukti dengan Sabian ya, dan banyak lagi yang kemudian mengikuti kesuksesan Sabian yang terbukti bahwa lirik-lirik juga yang diangkat dari salawat dan lain sebagainya. Itu ternyata anak-anak milenial juga nggak tabu gitu atau nggak kaku itu untuk mendengarkan atau untuk menyanyikannya. Bahkan itu terbukti mereka dilihat oleh puluhan juta bahkan ratusan juta videonya di YouTube, dan juga penjualan di platformnya sangat tinggi, mengalahkan lagu-lagu pop lain, bahkan lagu-lagu yang lagi trennya di milenial apa sih, K-pop atau apa, itu kalah loh sama Sabian gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga dengan adanya ajang ini kita juga akan melahirkan Sabian-Sabian yang lain yang terus-menerus setiap tahun jauh lebih baik lagi. Betul, itu mematahkan stigma ya. Kalau misalnya lagu-lagu religi itu akan laku pada saat hari-hari raya, termasuk juga hari raya Idul Fitri misalnya kan yang paling banyak. Tapi ini juga apakah menjadi misi dari teman-teman di sini juga kemudian untuk mengembangkan potensi kesenian daerah yang kemudian dapat membantu untuk membentuk karakter bangsa juga kan di sini melalui Madrasah Aliyah? Iya, betul. Jadi memang komitmen kami di sini selain ingin memperkenalkan kedaerahan, kita juga ingin memperkenalkan bahwa madrasah itu memang penuh potensi. Sesuai dengan tagline-nya madrasah hebat bermartabat. Jadi siswa-siswi madrasah ini mereka bisa berkreasi yang sangat positif untuk mengkampanyekan hal-hal positif di dalamnya. Betul, dan juga platform ini menurut saya juga sekarang setelah saya belajar lebih banyak setelah setengah jam kita ngobrol ya, memang luar biasa sekali ya. Karena ada platform ini untuk mengembangkan kesenian-kesenian gitu. Saya pun juga termasuk orang yang enjoy untuk nonton ya. Saya udah nonton video audisi, saya nonton juga tahun lalu, saya lihat bagaimana perkembangannya juga tahun ini. Wah, it's gonna be a very tough competition tahun ini.
Dan lebih menarik adalah mereka dari anak-anak kita yang ada di pelosok. Betul. Wah, Sorong, Flores. Betul. Kapan kesempatannya? Kapan akses mereka? Iya, ini kan? sekarang mereka bagaimana? jadi prime time. Di Betul, Solo. akses mereka. Kalau bertemu dengan Mas Era kan sudah 3 tahun, betul ya? Mas Vika juga sudah 3 tahun, betul ya? Tapi Mas Era kan bersentuhan langsung nih dengan para peserta. Apa yang terjadi dengan peserta yang sudah 2 tahun lalu mendaftar atau juara, atau tahun lalu mendaftar dan juga juara? Tidak hanya yang juara yang masih eksis ya. Juara satunya semua masih eksis sekarang. Mereka mendapat tempat di daerah masing-masing. Bahkan yang menarik adalah tahun ini salah satu mentor adalah alumni SAN 2018. Oh gitu? Ya, jadi ilmu yang didapatkan di karantina itu dipakai untuk membina adik-adiknya di daerah. Berarti sudah lulus gitu kan? Ya, sudah lulus. Sudah lulus dari programnya dan juga sudah lulus dari madrasah. Ya. Gitu kan? Tapi ingin kembali untuk dan terlibat. Kita tarik, kita lihat dia mampu untuk menjadi mentor. Membagikan ilmunya. Ya, Fuad dari A716. Betul, oke, wow. Bagaimana cara kita menyaksikan proses ini? Apakah kemudian ada update? Update-nya di mana? Untuk update, kita akan mulai tayang pada tanggal 21, tanggal 21 Agustus, dan saat ini proses mentoring sudah mulai berjalan. Mulai siang ini juga sudah mulai berjalan semua mentoring, baik dari Kementerian Agama, dari MUI dan teman-teman ANN sendiri. Kami harap dengan secepat ini kita mulai mentoring, kita berharap para peserta ini bisa membuat kreasi performance yang menarik. Semenarik mungkin. Dan juga kalau publik ingin menyaksikan prosesnya di Instagram Syiar Anak Negeri. Syiar Anak Negeri. Betul. Dan juga tadi kelupaan Mas, yaitu ada 2 pemenang. Iya. Tidak hanya pemenang dari proses eliminasi, tapi juga pemenang favorit. Pemenang favorit. Nah, bagaimana caranya? Cek aja di Instagram Syiar Anak Negeri. Terima kasih Mas Vika, terima kasih Mas Era, terima kasih Temeli, sehat-sehat terus. Terima kasih telah bergabung dan juga terlibat dalam acara Syiar Anak Negeri 2020, sehat-sehat terus. Dan itulah akhir dari Selamat Pagi Indonesia pada hari ini. Saya Robert Haryanto, atas nama rekan saya Maria Lizia dan juga tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan stay safe serta selalu jaga jarak Anda. Sampai jumpa.